Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hadi Susanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana PPK membuat paket tender pada aplikasi SPSE versi 45 dan apa saja hal-hal atau fitur terbaru daripada SPSE versi 45. Mari kita langsung ke aplikasi sistem SPSE 45. Di aplikasi ini adalah sistem latihannya. Pertama kali PPK login ke dalam sistem SPSE, kemudian pilih non penyedia, lalu ketikkan user ID PPK, kemudian klik login. Setelah itu diminta untuk memasukkan user ID, password maksudnya. Kemudian ketikkan kode keamanan seperti yang di atasnya. Ketikkan W, kemudian klik login. Maka PPK akan masuk ke sistem LPSE seperti ini. Ini ada nama PPK-nya. Kemudian ada konfirmasi. Jadi ada kolom konfirmasi atau informasi bahwa PPK wajib melengkapi data e-kontrak apabila proses tendernya melalui LPSE ini selama maksimal 30 hari. Dan apabila tidak dikerjakan, maka pada saat membuat paket tender atau non-tender berikutnya, maka PPK akan terkunci, tidak bisa melanjutkan untuk membuat paket tender berikutnya. Jadi harus menuntaskan terlebih dahulu kontrak yang paket sebelumnya. Ya. Contoh di sini dilihatkan bahwa ada paket yang belum tuntas, seperti misalnya ada non-tender dengan kode paket ini harus dituntaskan, gitu ya. Nah, karena ini sistem latihan, jadi tidak dikunci, ini masih tetap berjalan. Tapi untuk yang aslinya atau productionnya, apabila PPK tidak melaksanakan e-kontrak, maka sistem akan mengunci untuk membuat paket selanjutnya. Oke, ini keterangan ini kita setuju saja. Jadi ini hanya peringatan untuk PPK apabila belum membuat kontrak, dia harus segera membuat kontrak agar bisa melanjutkan pembuatan paket berikutnya. Nah, kemudian untuk masuk membuat paket baru, kalau kita lihat di sini ada tender, dan di sini ada paket-paket, ini artinya paket yang sudah dibuat sebelumnya, sudah berjalan. Nah, untuk membuat paket baru, kita klik di menu daftar paket. Klik daftar paket, kemudian pilih terlebih dahulu tender. Jadi di sini ada pilihan tender, non-tender, pencatatan non-tender, pencatatan swak lola, dan pencatatan pengadaan darurat. Nah, di sini kita fokus ke tender terlebih dahulu. Jadi bukan hanya bisa membuat paket tender, tapi bisa juga non-tender. Lalu ada pencatatan non-tender untuk yang manual, kemudian pencatatan swak lola juga yang manual, artinya mencatatkan realisasi kerjaan swaklola yang sudah dilaksanakan secara manual. Begitupun dengan pencatatan pengadaan darurat ini. Jadi ini adalah menu untuk membuat paket. Jadi kalau kita klik di sini non-tender, kita bisa buat paket. Kemudian pilih pencatatan non-tender ini buat paket. Kemudian ada pencatatan swaklola buat paket dan pencatatan darurat juga ada buat paket. Di hari ini kita fokus ke tender ya, bagaimana cara membuat paket tender oleh PPK. Oke, jadi caranya sekali lagi kita klik menu daftar paket, kemudian pilih tender terlebih dahulu, lalu kita klik buat paket untuk membuat paket baru. Nah, di bawah ini adalah paket-paket yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, kita klik di sini untuk membuat paket, kemudian kita akan masuk pada kolom daftar rencana pengadaan. Artinya kita pada saat membuat paket ini, kita ngambil paketnya, itu paket yang sudah dibuat di sistem informasi rencana umum pengadaan atau sirupnya, atau RUP-nya. Jadi kita ambil RUP yang sudah diumumkan di aplikasi sirup, klikkan di sini KLPD-nya, Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerahnya, di mana kita pilih, misalnya kalau Provinsi Banten, kita cari Banten. Nah, kebetulan di latihan ini hanya ada datanya hanya di LKPP. Kita pilih saja LKPP.
kemudian tahun kita pilih tahun anggarannya, lalu satuan kerja atau instansi atau OPD-nya kita pilih. Nah, di pilihan ini hanya ada dua, di LKPP hanya lembaga kebijakan kita pilih. Kemudian metodenya, nah di sini semua metode akan muncul. Jadi semua metode pemilihan. Nah, kalau kita lihat di sini semua muncul, baik itu e-purchasing, pengadaan langsung, ya, bahkan tender akan kelihatan semua. Nah, kali ini kita akan memilih tender. Ya, karena tadi di depan kita sudah pilih tabnya tender, maka muncul pilihannya ada 3. Jadi tender itu dibagi 3 lagi, yaitu metode tender sendiri untuk pengadaan barang, jasa lainnya, dan uh, konstruksi, ya. Jadi ada 3. Nah, kalau barang, konstruksi, dan jasa lainnya di atas 200 juta, maka metodenya tender. Artinya dibuka untuk umum, siapapun bisa daftar. Kemudian ada seleksi. Seleksi ini untuk konsultan. Jadi kalau di atas tadi untuk barang, konstruksi, dan jasa lainnya, sedangkan seleksi tender untuk konsultan yang nilainya di atas 100 juta. Jadi kalau tender tadi di atas 200 juta untuk barang, konstruksi, dan jasa lainnya. Kalau seleksi ini untuk konsultan, tapi batasannya bukan 200 juta, tapi 100 juta ke atas. Kemudian tender cepat ini adalah cara tender tanpa melakukan evaluasi administrasi dan teknis, hanya diadu harga, jadi lebih cepat prosesnya. Ini ada 3 posisi. Nah, kali ini kita akan pilih metode tender terlebih dahulu. Kemudian kita update RUP-nya. Ya, di sini kita update atau kita lihat dulu di bawah kalau sudah tender semua, jadi tidak perlu diupdate. Kemudian kita lihat paket-paket RUP yang sudah diumumkan dengan kode RUP-nya, nama paketnya, sumber dana, kemudian metode pemilihan penyedianya, dan juga ada pagunya. Nah, kita pilih paket yang mau kita buat. Jadi kita contoh misalnya efisiensi AAA, ya, kita pilih di sini. Nah, kita centang, kemudian kita gulung ke bawah. Di sini ada tombol buat paket. Kita klik tombol buat paket. Akan ada informasi atau konfirmasi apakah ini paket Anda, apakah benar ini paket Anda. Kita oke saja kalau memang benar. Kemudian akan masuk ke pembuatan atau edit paket. Jadi diambil data RUP tadi, ya, contoh ini tadi kode RUP-nya, kemudian nama paketnya ini, ya, sumber dananya ini, lalu KLPD-nya, lembaga kebijakan pengadaan barang jasa, satuan kerjanya juga sama. Lalu di sini ada sumber dana dan juga nilai, dan PPK yang bertanggung jawab. Kemudian nama paketnya. Nah, di sini kita bisa rubah nama paketnya. Jadi kalau tadi di sirupnya ini, kita bisa rubah, sesuaikan kembali, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada nilai dan juga lokasi. Lokasi ini pun juga bisa kita tambah baru apabila ada beberapa lokasi. Nah, kemudian di sini ada tombol, nah, di atas ini di RUP tambah rencana pengadaan. Ini artinya kita dapat melakukan konsolidasi atau menggabungkan beberapa paket sejenis dalam satu tender. Jadi di PPK dapat langsung. Jadi di RUP-nya diumumkan terpisah, jadi masing-masing. Kemudian kita bisa tambahkan di sini. Ya, coba kita buat contoh saja, misalnya kita pilih lagi ke LPD-nya, ini ngambil sirup lagi yang kedua, kemudian pilih lagi LKPP, kemudian kita pilih metodenya lagi tender, lalu kita lihat di sini nama paketnya, contoh kita ambil tadi yang ini ya tadi, yang tadi ya, kita pilih yang lain, contoh lisensi keamanan jaringan, kita centang di sini, lalu kita pilih rencana pengadaan kembali. Nah, di sini ada 2 RUP-nya, jadi 2 paket RUP digabungkan jadi satu apabila sejenis. Nah, ini disebut dengan konsolidasi, digabungkan. Nah, ini juga ada 2 anggarannya, lalu di sini totalnya, jadi dari 2 ini nilainya dijumlahkan, lokasinya juga 2. Nah, ini kalau kita membuat paket konsolidasi, baru nanti kita lengkapi dokumen persiapannya dengan klik selanjutnya. Nah, untuk kali ini kita tidak membuat konsolidasi, ya. Nah, kita bisa hapus saja di sini. Diklikkan saja di sini di tombol hapus, di sini di paketnya. Jadi kita klik.
Nah, ini akan terhapus. Jadi hanya satu paket saja yang akan kita contohkan pada hari ini. Nah, setelah kita lengkapi data paket ini, yang nomor 1, kita akan lanjut ke nomor 2, langkah kedua, yaitu dokumen persiapan. Kita klik selanjutnya. Nah, kemudian akan masuk ke dokumen persiapan, apa saja yang harus kita siapkan pada dokumen ini di sisi PPK. Jadi PPK bertugas sesuai dengan tanggung jawabnya, bahwa PPK itu harus membuat HPS, nanti di sini HPS-nya, kemudian diisikan di sini. Kemudian yang kedua, melengkapi dokumen persiapan pengadaan berupa kerangka acuan kerja atau spesifikasi teknis dan gambar. Kemudian ada rancangan kontrak, kemudian ada uraian singkat pekerjaan dan informasi lain. Nah, uraian singkat pekerjaan ini merupakan hal baru atau fitur baru di dalam versi SPSE 45. Ya, yang terakhir yang update adalah ada tambahan uraian singkat pekerjaan untuk menjelaskan secara singkat apa sih ruang lingkup pekerjaan yang akan ditenderkan. Kemudian di sini ada juga jenis kontrak. Jenis kontrak ini ada beberapa pilihan. Kita lihat di sini ada lamsam, kemudian ada harga satuan, gabungan lamsam dan harga satuan, kemudian kontrak payung dan biaya plus imbalan. Nah, lamsam ini kita pilih apabila volume pekerjaan itu sudah pasti ada fix ya, sudah tidak berubah ke depannya. Jadi kalau kita satu paket pekerjaan ini baik barang atau jasa, ini volumenya sudah pasti, maka kita bisa pilih lamsam. Tapi apabila volume pekerjaannya belum pasti, masih berupa perkiraan, lebih aman kita gunakan harga satuan. Jadi ke depannya volume bisa berubah dengan harga satuan sudah dikunci, sudah tetap harganya, tapi volumenya bisa berubah. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang volumenya masih belum pasti, maka kita pilih harga satuan. Jadi sudah ada perkiraan, tapi bisa berubah ke depan. Kemudian ada gabungan lamsam dan harga satuan. Ini adalah gabungan kedua ini. Jadi ada sebagian volumenya bisa berubah dan ada sebagian yang sudah pasti. Kemudian ada metode atau jenis kontrak payung ya. Kontrak payung ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang volumenya belum tahu secara pasti. Jadi tidak bisa diperkirakan, belum bisa tahu secara pasti, maka kita gunakan kontrak payung. Jadi yang dikontrak hanya harga saja, harga secara total ya, dan juga spek harganya, harga satuannya juga dikunci, sehingga nanti tinggal kita belanjakan sesuai kebutuhan. Jadi ini untuk pekerjaan yang volume yang belum kita ketahui. Yang berikutnya adalah biaya plus imbalan ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita lengkapi satu persatu. Yang pertama rincian HPS ya. Kita klik di sini rincian HPS. Nah, kita akan masuk pada sistem untuk menginput HPS ini. Nah, untuk menginput HPS ini bisa kita input secara manual di sini. Ya, di sini kita ketikkan. Bisa juga kita menggunakan rincian template. Lalu kita upload. Jadi rincian template ini untuk mempermudah. Kalau misalnya volumenya, itemnya cuma sedikit, kita bisa isi di sini. Tapi kalau volumenya sampai ratusan baris misalnya ya, maka kita akan kesulitan, akan lama di sini untuk memprosesnya. Oleh sebab itu kita download template-nya. Kita coba download template. Nah, ini template-nya nanti dalam bentuk XLS ya, kemudian kita isi. Jadi kalau biasanya kalau kita buat di template lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Kemudian setelah kita isi, kita simpan, lalu kita upload di sini. Kita isi upload, nah diambil file template yang tadi, lalu kita isi. Tapi harus sudah diisi terlebih dahulu template-nya. Tapi kita kali ini nggak contohkan template-nya, kita langsung isi secara manual di sini. Ya. Nah di sini ada hal yang baru di sistem ini. Yang pertama ada KBKI. Nah ini KBKI ini apa? KBKI ini singkatan dari klasifikasi baku komoditas Indonesia. Ini untuk mengklasifikasikan komoditas atau produk-produk sesuai dengan jenis
di pekerjaannya atau barangnya. Jadi ini hanya untuk mengklasifikasi saja. Nah, bagaimana caranya? Kita coba saja. Di sini kita ketikkan misalnya harganya, harga barangnya, contoh barangnya atau jasanya BJ1 misalnya. Kemudian satuannya kita buat unit misalnya. Lalu volumenya ada 100 ya. Kemudian di sini harga satuannya. Nah, tinggal kita inputkan harga satuannya contoh 1 juta gitu. Nah, di sini akan langsung terhitung totalnya. Jadi ini antara volume dan harga satuan akan dikalikan secara otomatis oleh sistem ditambah pajak 11%. Ini totalnya di sini. Jadi kita membuat harga ini, jadi kita lihat total di bawahnya 112 juta. Di sini pagunya, nah kita lihat pagunya ada 442 juta. Nah, saat kita membuat HPS ini, kita tidak boleh melebihi pagu yang ada ini. Nah, pagu ini adalah anggaran atau dana yang tersedia, yang tercatat di dalam DPA atau DIPA. Ini anggaran kita. Jadi pagu ini adalah harga yang kita usulkan tahun yang lalu. Jadi perkiraan harga yang kita usulkan tahun lalu. Lalu HPS apa? Jadi perbedaan antara pagu dan HPS adalah kalau pagu merupakan harga perkiraan tahun lalu, sedangkan HPS adalah harga yang sudah diupdate minimal 1 bulan, 28 hari sebelum proses penawarannya atau tendernya. Jadi sebelum di tender kita lakukan update harga terlebih dahulu, kita cek harga pasar, kemudian kita hitung ulang, maka dapatlah harga HPS. Jadi perbedaan pagu dengan HPS adalah pagu adalah anggaran dan nilai pada anggaran kita atau DPA atau DIPA, sedangkan HPS adalah update harga pagu ini 28 hari sebelum proses pengadaan. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk membuat HPS-nya. Ini baru satu jenis barang atau jasa yang kita inputkan. Lalu kita inputkan yang kedua, misalnya namanya BJ2. Ini contoh saja ya. Kemudian satuannya unit juga. Kemudian kita kasih juga di sini nilainya 200 ya, 200 volumenya, lalu kita masukkan di sini 1 juta. Harga satuannya, lalu di sini ada totalnya juga kelihatan. Kita lihat di bawah secara total jumlahnya jadi 300. Nah, ini contoh untuk memasukkan item pekerjaan pada HPS. Nah, di sini apabila harga satuan, harga total ini sudah termasuk pajak, jadi kita bisa kali ini dihitung ya, dirinci. Apabila misalnya harga satuan ini kita ketahui sudah termasuk pajak, ini ada PPN ya, 11%, maka kita bisa nolkan di sini. Jadi kita nolkan saja, di delete saja. Nah, ini artinya harga 100 juta ini sudah termasuk pajak, maka tidak perlu kita hitung ulang sehingga tidak double harga pajaknya. Nah, tapi kasih keterangan di sini bahwa harga harga satuan yang ini 1 juta ini sebetulnya sudah termasuk pajak, maka harga satuan sudah termasuk pajak. Nah, ini kita kasih keterangan juga untuk yang lainnya, tapi hapus terlebih dahulu pajaknya. Nah, untuk kali ini kita kita tetap hitung pajaknya di sini. Ini hanya contoh. Jadi bagaimana kalau misalnya harga satuan sudah termasuk pajak, kita tinggal nolkan saja pajaknya, lalu kita kasih keterangan seperti ini. Nah, ini kita nggak jadi, ini kita hapus saja. Jadi ini hanya kemudian kita inputkan lagi pajaknya 11%. Nah, ini contoh. Kemudian di atas ini bisa kita isi judul ya. Kita bisa judul misalnya ini pekerjaan utama. Ini pekerjaan utama ya. Lalu di bawahnya ada pekerjaan pendukung. Pekerjaan pendukung. Nah, itu. Jadi ini yang biasa disebut utama atau mayor item. Sedangkan di bawah ini nanti pekerjaan minor item, hanya mendukung saja. Contoh misalnya
C1, kemudian ini juga unit misalnya. Nah, nilainya biasanya ini kecil karena totalnya kecil, bukan karena hanya pekerjaan minor atau pendukung. Contoh misalnya 100, harganya misalnya 200.000. Nah, kemudian kita tambahkan lagi C2, kemudian ini unit, lalu kita tambahkan misalnya 100 juga volumenya, lalu kita kasih 500.000, ini total. Maka kita lihat totalnya di sini berapa? 410 ya, masih di bawah ini. Jadi boleh di bawah pagu dan bisa juga sama persis, minimal sama dengan pagu, tidak boleh melebihi pagu. Nah, ini kalau kita lihat ya, ada pekerjaan utama di sini. Ini masih ada volume dan harga, sedangkan ini hanya judul. Begitupun dengan pekerjaan pendukung, ini hanya judul saja. Nah, ini kita akan kunci di sini supaya kita hilangkan ya, kita hilangkan sehingga nanti para peserta tender itu tidak menginput harga di sini. Karena memang ini hanya judul, jadi hanya ini itemnya. Jadi kita kunci, caranya klik di sini ada kunci baris. Nah, maka akan hilang nanti tulisan isian volume, harganya dan pajak hilang. Begitupun yang nomor 2 juga kita kunci. Nah, ini juga hal yang baru di sistem SPSE 45. Jadi ada 2 fitur baru di saat kita mengisi HPS ini. Yang pertama kunci baris, yang kedua ada KBKI. Ya, KBKI ini klasifikasi baku komoditas Indonesia. Nah, selanjutnya kita lengkapi KBKI-nya. Jadi KBKI ini wajib kita inputkan kalau misalnya itemnya lebih dari 10 ya, lebih dari 10, maka minimal kita bisa pilih input atau isikan KBKI-nya itu 10. Kalau lebih dari 10 ya itemnya, kita isikan minimal 10. Tapi kalau misalnya itemnya cuma 4, seperti ini di bawah 10 ya. Contoh ini ada 4, maka cukup kita isikan 4 ini semuanya harus dipilih KBKI. Caranya gimana? Kita klik di sini KBKI-nya. Klik ya, tambah KBKI. Nah, kita bisa pilih produknya. Komoditas ini produknya. Jadi kalau izin usaha misalnya pekerjaan jasa boga atau catering, maka komoditasnya KBKI-nya adalah produknya, komoditas, contoh makanan. Jadi kita bisa ketikkan di sini makanan. Nah, gitu. Lalu misalnya pekerjaan jasa jahit baju pakaian, pekerjaannya itu jahit-jahit, maka kita tuliskan pakaian. Nah, jadi kita carinya dengan terkunci. Nah, ini biasanya langsung muncul di bawah ini datanya. Kalau kita pilih. Nah, bisa juga kita bisa pencarian dan di sini mulai dari klasifikasi, divisi, atau mungkin cuma salah satu saja. Misalnya komoditasnya saya cari di sini. Kertas misalnya. Oh, ternyata nggak bisa. Jadi harus diinput semuanya ya, harus diinput semuanya, dipilih semuanya. Jadi di sini lama. Kalau lewat sini kita pilih semuanya sehingga lebih lama. Kalau lewat di bawah ini lebih cepat biasanya. Nah, karena sistem latihan mungkin ini nggak tertarik ya. Dan kita coba lewat pencarian dengan pilihan klasifikasi, divisi dan lain sebagainya. Kita pilih misalnya di sini ada pekerjaan barang jasa lainnya ya, contoh kita klik. Nah, jadi ini prosesnya lumayan lama, makanya tadi kita anjurkan untuk mencari di sini. Kemudian divisinya, misalnya tadi kita mau cari barang yang kita ini komoditasnya, barangnya, produknya adalah kertas, maka kita klikkan kertas di sini. Biasanya akan muncul di bawah ini. Tuh. Nah, untuk lebih tepat kita pilih dari sini, tapi prosesnya agak lama. Kemudian kita pilih di sini, kita pilih kertas di sini ya. Pilih kertas, kemudian pilih kelompoknya kita pilih juga kertas, lalu kelasnya kita pilih lagi, ini bisa, ya bisa juga yang lain kita pilih bubur kertas, ini ya, kita cari saja ini, kemudian kita pilih subkelasnya, di sini juga bahan
kertas ya, ini kita pilih. Oh, yang lainnya. Nah, ini. Lalu kelompok komoditasnya kita pilih lagi. Ini eh, kertas ya, coba. Oke, ini contohnya. Lalu komoditasnya, nah ini yang terakhir. Kita pilih kertasnya ini misalnya. Nah, oh, ini enggak kertas ya. Oke, tadi ini contohnya, ini contoh saja. Enggak kertas. Ya, pilihannya banyak sekali, jadi lama prosesnya. Kemudian kita kasih keterangan di sini. Ini kertas misalnya akan muncul di sini. Nah, ini sudah lengkap, baru kita cari KBKI. Klik cari KBKI, kan muncul KBKI-nya ini. Nah, kita pilih centang di sini. Gitu ya, lalu kita tambahkan. Nah, untuk mempercepat biasanya kita bisa cari di sini kertas, kita tuliskan. Nanti akan muncul pilihan banyak, tinggal kita centang salah satunya lalu tambahkan. Oke, kita klik tambahkan. Nah, di sini akan muncul KBKI-nya ini. Ya, ini sudah nomor 1. Yang nomor 2 kita buat lagi kembali sama seperti yang tadi. Nah, coba kita pilih langsung apakah bisa komoditasnya, kita pilih. Oh, bisa. Jadi kita pilih salah satu saja, yang kertas misalnya, cari KBKI-nya, lalu kita pilih lagi, kemudian kita tambahkan. Ini sudah nomor 2, begitupun yang lain. Nah, kalau misalnya terlalu banyak, itemnya banyak sampai 100 baris, kita pilih saja 10 dari mayor item atau pekerjaan utama ya. Jadi pekerjaan utamanya semua mayor item kita pilih yang KBKI ini. Tapi ternyata kalau kayak gini, ini semuanya mayor item cuma hanya 2. Nah, kita boleh pilih juga yang minor item atau pekerjaan yang kecil ya, pekerjaan pendukung. Karena pilihannya tadi kalau di bawah 10 maka kita pilih semua. Contoh ini kita pilih semua KBKI-nya, tidak bisa hanya 2. Kalau 2 kita tidak bisa simpan. Ya, coba kita simpan ya. Nah, enggak bisa, Anda belum mengisi KBKI. Jadi harus minimal 10, kalau lebih dari 10 atau kita inputkan semua. Kita pilih di sini KBKI-nya, ya, kita pilih tadi komoditasnya kertas, sekali lagi kita samakan untuk mempercepat, lalu klik cari, lalu klik lagi, lalu tambahkan. Oke, sama caranya ya. Oke, yang kedua juga sama, lalu kita cari saja komoditasnya kertas, kemudian cari KBKI-nya akan muncul, kita pilih, lalu kita tambahkan. Oke, ini sudah semua. Setelah semua sudah kita input, ya total harga sudah, ya sudah kelihatan total harga. Lalu KBKI sudah, dikunci baris sudah, lalu kita klik simpan. Nah, untuk KBKI kita bisa juga dapat lihat di sini sebetulnya. Jadi kita klik di sini, maka akan muncul nanti link ke BPS ya, BPS untuk melihat klasifikasi baku komoditas Indonesia. Tapi lebih cepat di sini. Kalau kita proses kita lihat langsung tambahkan. Ini lebih mudah ya daripada kita gunakan referensi. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, ini sudah data tersimpan. Jadi kalau sudah kita isi semua KBKI-nya, kalau di bawah 10 item ya, maka kita sudah bisa simpan. Tapi kalau lebih dari 10 item, kita pilih minimal 10 item, pilih terlebih dahulu yang pekerjaan utama atau mayor item. Kalau masih kurang di bawah 10, kita tambahkan di minor item. Setelah selesai, ini sudah kita input data HPS, kita klik kembali. Di HPS sudah diinputkan oleh PPK. Kemudian kita upload dokumen KAK atau spek atau gambarnya. Nah, kita buka di sini, klik. Di sini ada keterangan untuk upload dokumen KAK, spek teknis dan gambar ini bisa formatnya doc, ya, XLS, Excel, PDF atau gambar JPEG, ya, zip juga bisa, RAR juga bisa. Jadi kita pilih di sini upload file. Kita cari filenya. Contoh saja kita cari ya, kita pilih ini untuk latihan asal ya, kita cari saja. Ini contoh saja yang PDF. PDF tapi
eh, mana ya? Nah, ini saja. Anggap ini KAK yang sudah kita buat atau spek teknis yang sudah kita buat, kita upload. Nah, di sini ada keterangan khusus untuk jenis pekerjaan konstruksi, silakan upload bagian dari spek teknis, spesifikasi teknis. Itu spesifikasi bahan bangunan, spesifikasi peralatan, spesifikasi proses kegiatan, spesifikasi metode pekerjaan, spesifikasi jabatan kerja konstruksi, dan juga gambar. Di sini ada khusus untuk pekerja. Jadi ada keterangannya apa yang harus diupload. Setelah diupload seperti ini, file KAK atau spek teknis dan gambarnya, kita tutup saja. Nah, ini sudah diupload, filenya sudah. Apabila ini salah, kita klik tombol hapus untuk menghapus, kemudian kita upload ulang. Oke, kita close, ini sudah selesai, maka di sini akan ada centang, ini artinya checklist, ini artinya sudah diupload. Lalu kita upload yang berikutnya, rancangan kontrak. Nah, kita upload juga. Ini sama. Nah, rancangan kontrak ini ada keterangan apa saja. Rancangan kontrak ini terdiri dari kontraknya. Nah, kalau kontrak untuk tender itu adalah surat perjanjian. Jadi, surat perjanjiannya kontrak untuk nilai yang di atas 200 juta. Kemudian ada SSKK, syarat-syarat khusus kontrak dan syarat-syarat umum kontrak, SSUK. Ini juga bagian dari kontrak, rancangan kontrak. Jadi surat perjanjian, syarat-syarat khusus, dan syarat-syarat umum. Kalau SPK, di sini kalau nilai di bawah 200, biasanya SPK. Tapi kalau nilai di atas 200, kita gunakan surat perjanjian bentuk kontraknya, ya, sesuai dengan pasal 28 Perpres 19 2018. Kita upload saja ke rancangan kontraknya. Bisa kita jadikan satu yang tadi SSKK, SSUK, dan kontraknya, tapi bagusnya dipisah biar kelihatan mana bentuk kontraknya, mana syarat-syarat umum, mana syarat-syarat khusus gitu ya. Oke, kita klik ini, misalnya contohnya, lalu open. Nah, ini contoh. Kalau ini rancangan kontrak, syarat khusus, dan syarat-syarat umum. Ini sudah filenya, lalu kita close. Ini sudah tercentang. Nah, yang ketiga adalah uraian singkat pekerjaan. Nah, ini hal baru tadi, ya. Kita bisa upload di sini. Fitur baru di sistem 45. Kita upload juga sama. Lalu pilih. Nah, ini harus satu file, nggak boleh dua file. Supaya jelas satu saja singkat, uraian singkat pekerjaan. Gitu ya. Nah, lalu kita klik di sini. Anggap ini ya, ini anggap file. Oke, di sini formatnya harus PDF. Jadi PDF saja. Ya, lalu klik. Oke, ini sudah tercentang. Informasi lainnya apabila ada bisa kita tambahkan di sini. Jadi ini adalah dokumen persiapan antara HPS, dokumen persiapan ini akan menjadi nanti dokumen pemilihan atau dokumen tender atau dokumen pengadaan. Ya, kalau dulu namanya dokumen pengadaan atau tender. Nah, ini sebagian nanti akan dilengkapi oleh Pokja pemilihan. Ini menjadi dokumen eh, pemilihan. Jadinya hanya bagian dikerjakan oleh PPK, sebagian lagi nanti akan dikerjakan oleh Pokja pemilihan. Oke, setelah kita lengkapi dokumen persiapan, terutama yang wajib, yang wajib ada tanda bintang, ini bintang, yang merah ini bintang, 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 ini artinya wajib kita upload, wajib kita isi. Sedangkan ini informasi lainnya, ini tidak ada bintang, tidak wajib. Jadi hanya opsional, boleh atau juga tidak di-upload juga boleh. Kemudian ada UKPBJ, unit kerja pengadaan barang jasa. Nih, pilih Biro Pengadaan Barang Jasa. Jadi proses tender ini harus diajukan kepada UKPBJ. Kalau di provinsi bisa namanya Biro Pengadaan Barang Jasa. Sedangkan di kabupaten kota biasanya namanya unit bagian pengadaan. Biasanya di bawah Sekda. Biro di provinsi juga di bawah Sekda. Nah, jadi kita pilih saja di sini. Contoh misalnya kita pilih UKPBJ-nya
UKPBJ apa ya? Kita KPBJ UPPBJ mana nih kita pilih yang ada ya, atau LKPP saja kan ini tadi LKPP, kita pilih LKPP. Nah di sini UKPBJ LKPP tes 01 yang ini ya, UKPBJ yang ini saja kita pilih UKPP, kita pilih di sini, maka UKPBJ-nya akan sudah terpilih. Kalau salah kita bisa batalkan dan pilih kembali. Kemudian di sini kita kirim pemberitahuan. Nah, kirim ini kita simpan terlebih dahulu ya, simpan, nanti ada pilihan untuk UKPBJ-nya. Nah, kita simpan. Nah, akan ada pilihan di sini muncul pemberitahuan. Jadi surat secara manual yang dikirimkan ke UKPBJ dibuat kepada kepala UKPBJ untuk melanjutkan proses tender paket yang ini. Jadi kita buat, tapi kita buat suratnya manual, tanda tangani, kemudian jadikan PDF, kita kirim di sini. Ya, formatnya PDF. Jadi ini keterangan paketnya, lalu suratnya nanti kita kirimkan, upload, ambil suratnya yang sudah disiapkan. Nah, ini ya dalam bentuk PDF, lalu kita upload. Nah, ini juga hal baru. Jadi versi 45. Jadi harus ada bukti fisiknya berupa surat manual bahwa dinas PPK sudah mengirimkan permohonan kepada kepala UKPBJ untuk memproses tender ini. Lalu kirimkan juga melalui emailnya PPK. Jadi otomatis kita klik di sini kirimkan. Yakin? Apakah Anda yakin dikirimkan? Oke. Maka akan terisi bahwa surat pemberitahuan sudah diupload ini ya, nota dinasnya dari PPK kepada kepala UKPBJ dan sudah dikirim juga ke email. Dengan demikian maka proses penginputan dokumen persiapan untuk tender ini sudah selesai. Jadi di sini ada HPS, kemudian ada kerangka acuan kerja, spek teknis dan gambar atau spek teknis dan gambar. Kemudian ada rancangan kontrak, ada uraian singkat, ada informasi lainnya di sini ya. Kemudian ada nama UKPBJ-nya, lalu surat UKPBJ yang sudah diupload dan sudah dikirim juga ke email. Ini lalu kita simpan. Jadi demikian cara membuat paket tender oleh PPK di sistem SPC 45. Apa saja hal-hal yang barunya? Yang pertama di sini ya, kita dari akhir aja kita jelaskan. Yang pertama adalah pengiriman dokumen berkas fisik permohonan untuk mengajukan proses tender kepada UKPBJ, ini kita upload di sini tadi. Kemudian yang kedua, pada saat menginput perincian HPS ada KBKI ya, di sini ada KBKI. Kemudian juga ada kunci baris ya, ini ada hal-hal yang baru. Kemudian pada KAK ada KAK, bukan KAK ya, maaf. Di dokumen persiapan ada uraian singkat pekerjaan. Jadi inilah fitur-fitur baru pada SPSC 45. Demikian cara membuat paket tender oleh PPK di versi 45. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.